Evet. Mustafa! Yalancı! Yalancı Mustafa! Gücü mü intikam mı? De. Burada olman için yaşın çok küçük. Balta deyi vurulur. Resim. Ketika hendak diinterogasi, Platon berencana bunuh diri dengan meminum racun yang disimpannya pada cincin. Beruntung dengan cepat Candarli menghentikannya. Sultan Mehmed yakin dia tidak bekerja sendirian dalam pembunuhan Saltuk dan Fatma. Sementara itu, bak tersambar petir, Balibe harus menerima informasi bahwa anak buah kesayangannya telah tiada. Bagaimana tidak, Saltuk bercita-cita martir di pertempuran. Di sisi lain, tidak kalah mengagetkannya, di mana Mufti Effendi juga merasa kehilangan putrinya secara mendadak. Padahal sebelumnya, ia sudah sangat bahagia putrinya sebentar lagi akan menikah. Bahkan tidak jauh berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Satilmis. Ketika Gurjudohan mengabarkan kematian Saltuk sahabatnya, Satilmis serasa tidak percaya, menganggap ini hanya bercanda. Tapi kemudian tangisnya tak terbendung, seolah ia menyesal belum meminta maaf karena selama ini selalu bercanda kepadanya. Puncaknya, Satilmis harus mengemban tugas berat menginformasikan berita duka kepada ibu dan saudaranya Saltuk. Tiada yang menyangka bahwa persiapan pernikahan berubah menjadi pemakaman. Di sisi lain, Notaras baru membersihkan bercak darah, namun digerebek oleh Candarli. Dia melakukan interogasi apakah Notaras ada hubungannya dengan kematian Fatma dan Saltuk. Namun tidak adanya bukti membuatnya sedikit aman dari tuduhan pengkhianatan yang dilakukannya bersama Platon. Adegan kemudian berpindah pada momen-momen kesedihan di mana Saltuk telah dikafani bersama dengan Fatma. Melihat wajah kedua jenazah itu menjadi momen perpisahan dengan keluarga. Tentunya duka meliputi seluruh kota saat jenazah itu ditandu untuk disolatkan. Semua bergantian untuk ikut memikul jenazah. Di saat yang sama, Agamemnon justru bangga telah mampu membuat kekacauan di kota ini. Jadi sekarang tinggal gilirannya menunggu hukuman yang akan didapatkan Platon. Meskipun tengah berduka, Mufti Effendi enggan digantikan Mulan Gunari untuk mendoakan serta menyolatkan jenazah. Dia masih tidak menyangka karena biasanya ia mendoakan para martir, namun sekarang ia sendiri yang menjadi korban, putrinya telah martir. Karena kesibukannya, Hristo tidak bisa makan bersama keluarga. Hal itu membuat Agamemnon marah karena tidak menghargai tradisi keluarga dan lebih mementingkan kepentingan Islam. Istri Hristo sebenarnya tidak suka kakaknya tinggal bersama mereka karena semenjak kedatangannya timbul banyak kekacauan di kota. Berpindah ke pemakaman, Saltuk dan Fatma dikebumikan berdampingan dengan para syuhada. Tentu semua merasa kehilangan, namun dalam hati umat Islam bahwa para syuhada sebenarnya hidup di sisi Allah. Hal itu juga yang kemudian dijelaskan kepada Hristo yang baru saja mualaf. Selesai pemakaman, Balibe mengatakan kepada Sultan bahwa ia tidak bisa memendam untuk membalas dendam. Sementara itu, Platon diletakkan di penjara bawah tanah yang sunyi. Kepada Candarli, kematian ini akibat kecelakaan. Banyak orang-orang Roma yang masih dendam kepada Fatma dan Saltuk. Namun Candarli yang cerdas tentunya tidak percaya dengan pengakuan seperti ini. Buktinya Platon ingin bunuh diri. Konsekuensi yang berat harus diterima Platon. Ia harus dihadapkan kepada Sultan untuk memberikan harapan terakhir. Candarli melapor kepada Sultan bahwa interogasinya nihil. Platon tidak mau memberitahu siapa teman-temannya. Seperti biasa, ketika dihadapkan dengan Sultan, Platon hanya bersandiwara memohon pengampunan. Padahal dalam kilas balik jelas-jelas Platon dikorbankan oleh Agamemnon dengan alasan sebagai ganti jatuhnya kota ini. Itulah alasan Platon tidak mau membuka mulut memberitahu siapa teman-temannya saja yang termasuk berkhianat. Dalam situasi seperti ini tentu saja konsekuensinya sangat berat, yaitu hukuman mati. Sementara itu, pihak keluarga korban tentunya mengikuti penegakan keadilan oleh Hisir Celebi. Meskipun boleh jujur, mereka ingin tahu siapa saja yang terlibat. Agamemnon menyusun rencana barunya, yaitu mendekati Hisir Celebi.
sebab diharapkan dengan begitu ia akan bisa merusak keadilan dan tatanan kota ini. Pleton dijatuhi hukuman mati dan akan segera dieksekusi. Tapi sebelumnya ia dipamerkan di alun-alun sebagai bukti bahwa pengkhianat tidak punya tempat. Dia bahkan dianggap tidak tahu terima kasih, dihidupi, dilindungi, namun menggigit. Agamemnon dan Notaras juga menyaksikan peristiwa ini, di mana Balibe mendapatkan kepercayaan memenggal kepala Pleton. Meskipun demikian, Sultan enggan untuk menghentikan penyelidikan kasus ini, sebab biasanya pengkhianat tidak bekerja sendiri, mereka harus terus mencarinya. Tapi setelah ini, Sultan ingin membuat tatanan baru sehingga memerintahkan Candarli untuk memimpin dewan sendirian. Hisir Jalebi mengatakan kepada Saruca bahwa Sultan puas dengan kinerja para pekerja. Maka dari itu upah juga akan terus ditingkatkan. Ketika hendak kembali, Hisir Jalebi justru bertemu dengan Agamemnon. Dia mengaku sebagai arsitek yang pernah membangun kota ini. Di sisi lain, Kurcuduhan merasa kecolongan. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengecek siapa tamu yang datang ke kota. Untungnya semua pendatang ditulis di dalam buku tamu. Jalebi kagum dengan kemampuan Agamemnon dan menyuruhnya untuk memperkenalkan diri. Kode itu pun tidak terlalu mempermasalahkan karena Agamemnon merupakan kakak ipar dari Hristo sang arsitek. Hanya saja dia mengatakan Hristo telah mati, yang ada adalah adik Sinan. Karena beberapa waktu yang lalu dia telah memeluk Islam. Agamemnon merayu Jalebi agar diperkenalkan dengan Sultan agar bisa membantu dalam pembangunan. Kurcuduhan mendapatkan informasi hanya satu nama yang belum mereka ketahui, yaitu Agamemnon. Alasan kedatangannya untuk mengunjungi keluarga adiknya. Sementara itu Hisir Jalebi memenuhi permintaan Agamemnon untuk memberitahu Sultan bahwa dia ingin terlibat dalam pembangunan. Bagi mereka dia bukan orang asing karena masih kakak ipar dari Hristo. Mengenai pengetahuan dan kemampuannya, Jalebi telah merasakannya sendiri. Para pemilik toko di kota melapor kepada Kurcuduhan bahwa mereka pernah melihat Agamemnon berbicara dengan Notaras. Rencananya hasil temuannya ini akan ia beritahukan kepada Candarli yang kebetulan berkunjung. Agamemnon diuji pengetahuannya di hadapan Sultan Mehmed. Dan sungguh di luar dugaan, ternyata dia memang benar-benar cerdas. Hal itu karena pertanyaan yang diajukan adalah sesuatu yang ia lakukan sehari-hari. Sementara itu Candarli terdiam sejenak ketika Kurcuduhan menyebut nama Agamemnon. Terlebih ia merupakan saudara ipar dari Hristo yang pernah ditemuinya di rumah. Ternyata Sultan Mehmed akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Agamemnon akan diterima. Masalahnya bangunan yang ia inginkan untuk kemaslahatan umat Islam. Sehabedin sangat kagum pembangunan berlangsung begitu cepat. Namun Sehanus justru khawatir bahwa orang-orang tidak akan percaya lagi karena bahan-bahannya dibawa ke Konstantinopel. Kurcuduhan mengunjungi makam Saltuk dan Fatma untuk mengungkapkan penyesalan. Balibe datang dan juga memendam kekecewaan. Tapi Kurcuduhan menegaskan bahwa anak buahnya juga dimakamkan di sini. Lagi pula ia tidak bisa menolak takdir, ia sudah berusaha. Sinan pulang dan memberitahu istrinya bahwa ia telah memeluk Islam. Bersamaan dengan itu, Agamemnon juga pulang dan telah tahu dari Hisir Jalebi. Dia sebenarnya kesal namun tidak menunjukkannya. Hanya saja ia menekan sang adik bahwasannya semua ada bayarannya. Istri Sinan ketakutan karena ia gagal memberitahu sang suami mengenai perangai jahat sang kakak. Sementara itu para pasya telah berkumpul di dewan yang datang hanyalah Candarli. Ketika dia mengatakan sebagai perwakilan Sultan, semua hanya menertawakan. Sultan Mehmed berkeliling kota untuk mengecek progres pembangunan. Istanbul yang ia dirikan ini akan dilengkapi dengan beberapa fasilitas mewah, baik itu air mancur, penginapan atau hotel dan yang lainnya. Namun di tengah perjalanan, Sultan melihat beberapa veteran yang selesai dari perawatan. Yusuf lantas diperintahkan untuk memanggil mereka. Candarli berkata, Sultan menginginkan tatanan baru. Dia yang akan memimpin dewan sebagai perwakilan, sementara Sultan hanya hadir di dewan tertentu. Dewan kali ini membahas kompensasi untuk Janisari yang telah berjuang. Tapi tampaknya pembahasan ini dianggap tidak penting oleh para pasya. Sultan Mehmed ingin memberikan apresiasi dan penghargaan bagi para veteran yang kehilangan tangan bahkan kakinya.
Selain kompensasi, mereka akan mendapatkan hak khusus tinggal di kota. Dan satu hal yang mengikat adalah sebuah dekret yang dikeluarkan Sultan. Berpindah ke harem, istri-istri Sultan beraktivitas seperti biasa. Namun malam ini akan berbeda, Sultan akan ikut makan bersama, kesukaannya adalah ikan. Di sisi lain, Marahatun telah kembali ke negaranya, yaitu Serbia, dan mengumandangkan dekret Sultan di hadapan ayahnya sendiri, Brankovic, bahwa Konstantinopel telah ditaklukkan dan semua bangsa harus tunduk di bawah pemerintahan Sultan Mehmed. Para pasya berbisik-bisik bagaimana Candarli bisa meyakinkan Sultan untuk mempercayainya. Rencananya, Shahanos akan datang menghadap sekaligus membicarakan masalah-masalah yang kini tengah menghinggapi. Sebab jika harus melewati Candarli, mereka tidak nyaman. Reyhani bercerita kepada Pangeran Bayezid bahwa dulu sebelum menjadi sultan, ayahnya memancing sendiri dan sering diam-diam keluar dari istana. Bayezid sangat tertarik karena dia sendiri juga suka ikan. Dan dari cerita tadi ia terinspirasi untuk diam-diam keluar dari istana karena merasa sudah dewasa. Agamemnon dan Dimitri mulai menyadari tidak bisa bergerak leluasa karena Pleton sudah mati. Sementara Notaras terus dibuntuti prajurit Janisari. Agamemnon jadi ingat jika ingin merusak Sultan Mehmed harus merusak keadilannya. Risto dianggapnya sebagai pengkhianat karena telah menjadi muslim. Jadi dia bisa dijadikan tumbal berikutnya untuk menghabisi Hisir Celebi. Dayang Daihahatun mengantarkan Pangeran Bayezid ke kamarnya. Hanya saja sebelum taman, Pangeran ingin sendiri dan ternyata dia kabur. Candarli mengeluh kepada Sultan Mehmed bahwasanya para pasya tidak percaya kepada mulutnya. Namun Sultan meyakinkan bahwasanya ini era baru yang ia ciptakan. Hal ini akan terbiasa jika dia yang mengeluarkan perintah. Bayezid diam-diam menyusup ke kereta karavan yang mensuplai makanan dari Edirne. Hal itu ia lakukan agar bisa keluar dari istana seperti yang pernah ayahnya lakukan. Bahar Hatun kaget ketika ditanyai Dayang bahwasanya ini jam pelajaran untuk Bayezid. Putranya itu ternyata belum pulang sehingga membuatnya semakin syok. Ketika tiba di dekat dermaga, Bayezid tiba-tiba keluar dari persembunyiannya. Di harem pencarian pangeran sampai saat ini belum membuahkan hasil. Bahar Hatun takut jika akan disalahkan oleh suaminya. Hari itu Agamemnon mengajak keponakannya untuk memancing. Nah, Bayezid menghampiri dan memperkenalkan diri sebagai putra dari Sultan Mehmed. Shahanos mengungkapkan kekhawatirannya jika semua komoditi dibawa ke Istanbul. Sebelum itu dijawab, Sultan justru bertanya kenapa Shahanos dan yang lainnya tidak percaya kepada Candarli, padahal semua itu seatas perintah darinya. Ini hanya mengenai tugas karena tidak mungkin Sultan melakukan apapun sendirian. Di saat yang sama Yusuf melapor kepada Sultan bahwasanya Pangeran Bayezid hilang. Agamemnon merasa tidak menyangka didatangi mangsa sebesar itu dan diajaknya memancing. Di sisi lain, Sultan Mehmed menginterogasi Reyhani bagaimana mungkin anak kecil bisa melewati tembok. Bayezid merasa senang bisa melakukan apa yang ayahnya dulu lakukan ditemani orang baik. Tentu dia tidak pernah menduga bahwa orang yang di sampingnya adalah musuh ayahnya. Sultan melalui Candarli langsung memerintahkan kepada Janisari untuk melakukan perburuan. Hasilnya bisa kita ketahui, seluruh pasukan disebar ke seluruh sudut, bahkan seluruh ruangan, termasuk sumur. Hingga hari mendekati malam, ternyata belum didapatkan informasi apapun. Kurjudohan berkata kepada Candarli bahwa ia trauma dengan yang terjadi pada Saltuk dan Fatma. Dimitri mengajak Sinan ke rumah yang baru ia beli, dengan harapan renovasi seperti apa yang bisa dilakukan. Tapi setelah memasuki rumah itu, Sinan justru dipukul punggungnya dari belakang hingga jatuh pingsan. Lalu belati yang berlumuran darah diletakkan di tangannya dengan harapan perangkap ini akan bisa berhasil. Di sisi lain, seseorang berlari ke arah Hisir Celebi memberitahu bahwa ada pembunuhan. Jelas ini masalah serius. Hisir Celebi akan turun tangan sendiri ditemani pengawal. Padahal perangkap dan bahaya telah menanti. Di istana tiada satupun yang bisa memberikan informasi keberadaan Pangeran Bayezid. Timbul kecurigaan bahwasanya pangeran diculik oleh orang yang ingin balas dendam. Tiba-tiba di tengah tensi tinggi, Candarli datang dengan membawa Agamemnon sambil menenteng ikan. Sementara itu Hisir Celebi dan pengawalnya memasuki rumah yang terdapat Sinan sedang tergeletak. Menyadari ini jebakan, pengawal langsung melakukan perlawanan.
Candarli memberitahu Sultan ia tidak bisa menemukan pangeran, tapi Agamemnon yang bisa. Bayezid tiba-tiba muncul, namun Sultan menolak untuk didekati. Alhasil putranya itu justru menggandeng tangan Agamemnon. Sultan marah, putranya pergi tanpa izin. Meskipun demikian, ia berterima kasih kepada Agamemnon yang telah menemukan putranya. Setelah pengawalnya tewas, kini giliran Hisir Celebi yang diincar. Sesaat sebelum hal buruk terjadi, Kurjudohan dan pasukannya datang. Sayangnya dalam pertarungan itu Kurjudohan kurang berhati-hati, sehingga tubuhnya ditusuk pedang dari belakang. Hisir Celebi dan pasukan Janisari yang lainnya sangat histeris. Ini merupakan penyelamatan dengan mengorbankan nyawa.